Di tengah kehidupan yang penuh dinamika, kita sering dihadapkan pada berbagai ujian. Bukan hanya yang tampak oleh mata, tetapi juga yang tersembunyi di balik hati manusia. Rasa iri dan dengki adalah penyakit hati yang nyata keberadaannya, dan dampaknya bisa melukai, melemahkan, bahkan menjauhkan kita dari ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasih sayangnya tidak membiarkan hambanya tanpa perlindungan. Melalui surat Al-Falaq ayat 1-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah doa, sebuah benteng, agar kita senantiasa berlindung hanya kepadanya. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa perlindungan sejati bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan bersama bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk menjaga hati, memperkuat iman, dan menyerahkan segala bentuk keburukan hanya kepada Sang Maha Pelindung. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin, Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin, al-hadi ila suratihil mustaqim, dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati host kita yang dadakan, yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Amin. Ustadz Kafi, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang banyak banget ini, mudah-mudahan sehat, berkah dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal. Pada kesempatan kali ini di dalam acara Cahaya Hati Indonesia iNews TV, dimanapun yang menonton juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Hari ini sedikit kita akan membahas dari surah Al-Falaq. Tahu surah Al-Falaq? Tahu? Apa itu? Qul a'udzu birabbil. Oh, udah hafal banget ya. Karena memang kalau urusan yang kul-kul, Ustaz Kafi, iya, yang kul-kul itu hafal banget. Hafal banget ya. Masyaallah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin, sama qul huwallahu ahad. Karena cuman itu doang yang hafal. Apalagi khususnya buat sholat. Ya panjang-panjang sedikit, tambahan lagi kul ya ayyuhal kafirun. Ya. Itu juga bacanya muter-muter ya. Ujung-ujungnya jadi waladhdallin. Tapi Masya Allah, ini surah Al-Falaq, surah yang mulia. Di antaranya sebelum sedikit kita bahas, kita sedikit lihat asbabun nuzul. Artinya sebab turun daripada ini ayat. Surah Al-Falaq ini ada 5 ayat. Turunnya itu di Madinah. Kemudian surah ini diawali dengan, di dalam beberapa kitab tafsir, itu diantaranya diceritakan atau dikisahkan
tentang baginda Nabi besar Muhammad. Nabi ada sifat manusiawinya. Karena juga Nabi dari kita kalangan manusia yang mulia, yang hebat, tapi ada terkena sihir. Nabi itu pernah terkena sihir. Tapi yang disihir ini bukan pikirannya, bukan hatinya, bukan tingkah lakunya, tapi itu semua dilindungi sama Allah. Yang terkena itu fisik. Fisik Nabi itu sakit, kemudian datanglah malaikat bertamu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu malaikat berdiri atau duduk di bagian kepala Nabi, satunya di bagian kaki, mengetahui bahwa ternyata Rasul ini kena sihir. Maka Nabi disuruh datang, namanya di Nahar Darwan. Jadi sihir Nabi itu dari mana ngambilnya? Dari rambut. Sisir Nabi itu terjatuh, diambil sama penyihir tersebut, dikuburkan di sungai Darwan itu, Ustaz Kahfi. Disimpul-simpul nanti. Nah dari situ diambil, Nabi disuruh datang ke situ mengambil untuk membuka simpul tersebut. Nah membuka simpul tersebut turunlah ini ayat. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas nyambung itu. Jadi 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq 5 ayat, Qul a'udzu birabbin nas 6 ayat. Jadi 11 ayat. Setiap baca bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq terbuka simpul pertama. Yaitu jadi sebab asbabun nuzul di antara turunnya surah Al-Falaq. Maka yang pertama ini dibacakan bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi dapat perintah. Katakan, kalau saya itu suka nggak berani kalau nyebut nama Nabi itu serasa nggak adab, walaupun di situ kalimatnya katakan wahai Muhammad. Tapi saya menyebutnya selalu mengatakan katakan wahai Nabi Muhammad. Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikan ayat yang mulia ini. Kepada siapa? Katakan atau sampaikan kepada umat. Untuk apa umat ini? Disuruh berlindung. Nah berlindung kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimatnya Qul a'udzu birabbil falaq. Sampaikan kepada umat wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berlindung kepada yang mempunyai waktu subuh. Falak itu subuh. Allah yang menguasai malam, Allah yang menguasai subuh, Allah yang menguasai hari, Allah yang menguasai waktu. Maka surah yang kenapa orang tuh berlindung dengan surah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan sama manusia itu, katakan sama umat agar mereka tuh minta perlindungan yang mempunyai waktu subuh tersebut. Makanya ada kalimat yang indah itu dikatakan la mu'in illallah walad dalil illa Rasulullah. Enggak ada yang bisa nolong kita. Kita mau bagaimanapun tidak ada yang bisa nolong kita. Dokter bisa nolong kita? Dokter bisa nolong kita, tapi itu perantara. Tapi sesungguhnya siapa yang menyembuhkan kita? Assalamualaikum. Makhluk, assalamualaikum. Siapa yang nyembuhin kita? Allah. Siapa yang nyembuhin kita? Allah. Allah yang nyembuhin kita. Kita mau kemana pun yang menyembuhkan kita Allah. Jadi kita disuruh minta berilmu. Lamu inilallah, nggak ada yang bisa nolong kita. Nggak ada yang bisa menyembuhkan kita. Nggak ada yang bisa melancarkan urusan kita. Illallah, kecuali Allah Subhanahu. Wala dalil illa Rasulullah. Nggak ada yang bisa beri kita petunjuk atau contoh yang paling hebat kecuali kita punya junjungan Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah melalui Nabi untuk apa? Berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sekarang nggak berlindungnya sama apa? Sama pacebook,
Iya betul. Iya, saya lagi susah nih, tolong dong. Iya. Kan begitu Ustadz Gafi ya? Betul. Tapi musuh yang berlindung tuh boleh. Antum-antum saya ngadu sama orang, boleh atau tidak? Kita ini curhat boleh nggak? Neng, sini Neng. Curhat boleh nggak? Ini anak kecil masih curhat gak nih? Hah? Coba baca Qul a'udzu birabbil falaq. Pegang, gak usah dipegang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqab wa min syarrin nasidin hija. Nilainya 5,5. Ya. Mungkin Habib grogi mungkin. Iya, nggak apa-apa, bagus, betul, Masya Allah. Artinya kita ini disuruh berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah sama sosial media, boleh. Tapi yang penting kita minta dulu kepada Allah, nanti Allah arahkan. Oh siapa tuh manusia yang menjadi jembatan wasilah kita supaya urusan kita terselesaikan. Jadi Qul a'udzu birabbil terus min syarri ma, lihat. Kita disuruh berlindung min syarri ma khalaq, dari kejahatan-kejahatan manusia yang diciptakan oleh Allah, baik, lihat nih, baik kejahatan itu zahir atau kejahatannya batin. Jadi kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan-kejahatan manusia, baik manusia atau hewan atau apa saja, dan yang kejahatan itu bisa terlihat ataupun tidak terlihat. Kita minta tolongin sama siapa? Kita minta tolongnya kepada Allah Subhanahu. Itu manusia yang hebat, manusia yang beriman. Mencontoh siapa itu semua? Ya mencontoh Nabi. Nabi diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya surah ini walaupun pendek tapi khasiatnya hebat. Ya Ustadz Kafi? Betul. Surah ini walaupun pendek tapi hebat. Bu, kalau suaminya udah mulai melotot-melotot, bacain Qul a'udzu. Ketakutan nanti, Bib. Iya, artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min syarri ma khalaq. Ingat, min syarri ma khalaq. Artinya dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan manusia, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nah, insya Allah setelah ini kita teruskan tafsir daripada surah Al-Falaq. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga jamaah Masjid Nurul Falah Kota Bekasi yang Masya Allah luar biasa. Ini banyak yang hadir. Dekat di rumah, dekat. Kebetulan dekat dari rumah saya, Masya Allah. Jadi kita masih satu wilayah, Kaliabang juga. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim kita, menimba ilmu kita, dan kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita tonton, kita saksikan Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah lindungi aku dari orang iri dan dengki ya Allah. Tadi Masya Allah guru kita Habibun Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Syahab telah menyampaikan penjelasan tausiahnya yang begitu luar biasa mengenai surah Al-Falaq dari ayat 1 sampai 2. Ibu, bapak,
Tadi paham nggak yang dijelasin Habib? Paham ya, Masya Allah. Tadi Habib sudah menjelaskan bahwa apapun masalahnya kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejahatan itu bisa jadi datang ya nampak dan tidak nampak, zahir Betul. dan batin. Betul Bib ya? Betul. Iya, bahkan Dari orang dekat dan orang jauh. nah, itu dia, dari orang dekat dan orang jauh, bahkan hatta ya sampai katanya tadi rambut Nabi saja bisa dijadikan alat untuk melakukan sihir. Nah, makanya ini Bapak Ibu di rumah hati-hati kalau kita membuat rambut ya dan lain sebagainya, itu jangan sampai Makanya sembarang. sunnahnya dikubur. Sunnahnya dikubur, Masya Allah. Baik, kita akan tanya kepada jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Waduh, Masya Allah, ini kalau urusan sihir Bib, ini banyak nih yang nanya. Baik, silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wahyuni dari Majlis Taklim Al-Badriyah. Mohon izin Ustadz bertanya, Siap, Ibu. bagaimana sikap terbaik kita saat kita meyakini bahwa kita sedang diiri hatiin atau Dihasutin. dihasut oleh seseorang. Itu aja, demikian mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kadang-kadang kan kita Bib sering ragu nih, bagaimana sikap kita Bib? Silakan tafadhal Habib. Baik, sikap yang terbaik ada hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan liibadillah. Karena ridho nas ghayatun la tudrak, kata Nabi. Kita tuh nggak akan pernah bisa bikin orang itu senang semua sama kita. Itu nggak akan mungkin. Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling agung, ada aja yang nggak senang sama Nabi. Pro dan kontra. Apalagi kita manusia yang biasa, yang salahnya kadang-kadang lebih banyak daripada benarnya. Betul? Kelihatan ngaku. Artinya khaslatani, ada dua sifat. Yang dua sifat ini dua paling hebat. Artinya kita nggak bisa mencegah omongan orang sama kita. Nggak bisa. Kita nggak bisa cegah orang itu iri sama kita. Kita nggak bisa cegah orang itu hasut sama kita. Tapi yang kita bisa cegah apa? Sifat kita sendiri. Apa sifat kita yang paling bagus? Ada dua hal. Pertama, bersangka baik kepada Allah. Itu yang paling pertama. Makanya bersangka baik kepada Allah ya, tapi berlindung. Qul a'udzu birabbil. Tetap kita bersangka baik, karena kadang-kadang kita tahu dan kita nggak tahu orang itu iri sama kita. Berlindung dengan zikirnya, berlindung dengan doanya, berlindung dengan sholawatnya. Dengan apa? Kita serahkan kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Kenapa sih kok kita nggak bisa boleh? Kenapa sih kok itu orang bisa cemburu sama kita, bisa iri? Berarti kita nggak berseudon sama Allah. Betul. Jadi pertama, yang paling hebat Ibu lakukan apa semuanya? Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Bersangka baik kepada semua umat manusia. Masya Allah. Oh, dia iri sama saya karena saya lebih hebat? Enggak. Kita nggak tahu, mungkin dia yang lebih hebat. Jadi kita tuh apa? Harus bersangka baik kepada semua makhluk. Sekalipun seorang imam itu mengatakan, maaf nih contoh sama Ustadz Kafi. Saya selalu bersangka baik kepada Ustadz Kafi ini baik. Ternyata dia nggak baik. Maling misalnya, misalnya. Iya. Gimana? Contoh. Iya. Contoh. Ya. Artinya, tapi apakah sangkaan saya itu jadi dosa? Enggak. Tetap saya dapat pahala. Walaupun orang yang saya sangkain baik itu enggak baik. Tapi saya selalu bersangka baik sama beliau. Itu saya dapat pahala enggak? Saya tetap dapat pahala sangkaan baik saya. Berarti bukan sangkaan baik itu tiba-tiba mubazir, sia-sia. Kenapa? Oh, ternyata orang yang kita sangkain baik itu ternyata enggak baik. Terus sia-sia? Enggak. Tetap kita dapat pahala. Makanya yang hebat itu dua sifat tadi. Bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada umat manusia. Masya Allah. Bagaimana Bu, terjawab ya?
Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, banyak sekali pembahasan yang menarik, insya Allah akan kita bahas kembali nanti. Makanya insya Allah kita akan membahas surah Al-Falaq ayat 3, melanjutkan tadi dari Habib Muhammad Syahab. Insya Allah yang akan membahas Ustadzah Inaratul Ain. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat dari guru-guru kita. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, hanya di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia.